Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh indah. Sungguh indah. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita datang bersembah sujud di hadapan Tuhan di dalam acara kebaktian minggu ini. Selamat pagi semuanya, shalom. Ya, kita lambaikan tangan, mari saling menyapa, bertatap muka satu sama lain. Ya, luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, di dalam gereja rumah kita saat ini. Tuhan mau berkati, walaupun ada yang kurang sehat, tetapi kita meyakini Tuhan yang terus memulihkan kita. Kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Baik, kita akan memulai kebaktian kita dengan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
anugerahnya. Kita menyanyikan pujian ini, saudara-saudariku. Anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, memberikan kita dan solusi dalam kehidupan kita sangat besar. Ayat yang kedua, oleh anugerah-Nya, oleh anugerah hilanglah segala takutku. Betapa indah anugerah memberi berkat Kristus. Baik yang ketiga, sering Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sangat besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam kesesatan, ketika rasa takut menghantui di dalam kehidupan kita, ketika ada bahaya, bahkan jerat seakan mengancam kehidupan kita, ada sinar terang yang menyinari kehidupan kita dari Tuhan dan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Maka kita terus memuji kebesaran-Nya. Kita nyanyikan dengan sikap tegak duduk di tempat kita masing-masing. Kita menyanyikan pujian ini, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu dengan sikap tegak duduk di tempat kita masing-masing, memberikan kemuliaan kehormatan kepada Tuhan. Aku memuji mari kita angkat tangan kita ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Aku memuji
Sekali lagi kita memuji kebesaran Tuhan. Memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Maha besar Engkau ya Bapa, memberikan anugerah kehidupan di dalam kehidupan yang telah Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami kembali datang bersembah sujud di hadapan-Mu, berbakti kepada-Mu, memuji memuliakan Engkau, membawa syukur kami, doa dan permohonan kami, dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami. Ya Bapa di surga, urapi setiap kami pribadi lepas pribadi di gereja rumah masing-masing. Tuhan berkati baik orang tua, anak-anak, cucu, semuanya Tuhan berkati juga lingkungan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah sembah bakti kami membawa kemuliaan nama Tuhan dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Jika saat ini ada yang lemah tubuh Tuhan, Tuhan juga yang mengurapi agar bersama-sama kami dapat mengikuti kebaktian saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami awal, pertengahan hingga akhir dengan berkat damai sejahtera dari Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami dan semua peralatan yang kami pakai, kami gunakan saat ini secara online. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, kalau ada sukacita mari kita angkat tangan semuanya. Ada sukacita karena Allah kita dahsyat. Kita nyanyikan pujian ini. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian Bapa. Kita memuji Dia yang telah memberikan kehidupan bagi kita. Kita nyatakan akan kemuliaan-Nya dari barat sampai ke timur, utara ke selatan. Kita mendengar pujian kepada Allah. Dengan bertepuk tangan kita nyanyikan pujian. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, bersuara berkasa, Allahku dahsyat, sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat,
namanya diciptakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung-tinggi dari pulau-pulau lepas yang tinggi bersuara. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa tanpa bukti. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin Bapak Ibu, amin saudara-saudara, amin anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus dengan judul firman pada hari ini, mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Diangkat dari Yosua 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita dengan berdiri atau duduk tegak di tempat kita masing-masing. Kita mempersiapkan dengan menyanyikan pujian, mujizat masih ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tanggung Kau yang telah berfirman dan semuanya ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang tak berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin Bapak Ibu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dan lanjutkan pujian kita ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mari katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Kau yang tak berfirman. Kau yang tak berfirman. Dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya. Akan kepada Pendeta Stefanus untuk mengambil tempat dan waktu.
Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau selalu meneguhkan kami, menguatkan kami. Engkau menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau senantiasa memberikan segala kasih karunia-Mu kepada kami. Apapun yang terjadi, yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih oleh karena di tengah-tengah kami datang berbakti kepada Engkau, menyembah dan memuji Engkau. Engkau berkenan untuk berfirman kepada kami. Teguhkanlah kami dengan firman-Mu, ajarilah kami dengan firman-Mu, ingatkanlah kami dengan firman-Mu. Dan bila firman-Mu kami tempatkan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kami, sehingga apapun yang kami alami, kami tetap menempatkan firman-Mu menjadi petunjuk dan pedoman satu-satunya bagi hidup kami. Karena kami tahu dan kami percaya Engkau Tuhan Sang Kali, Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, terangi kami dengan terang-Mu, supaya sungguh kami dapat mengerti apa yang Tuhan katakan dan inginkan untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehat semua ya? Puji Tuhan. Untuk Bapak, Ibu, Saudara yang secara fisik sedang lemah, terus semangat. Yakinilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah situasi Bapak, Ibu, Saudara yang sedang alami, dan nikmati akan kehadiran Tuhan seperti kebenaran firman Tuhan dalam khotbah minggu lalu. Kehadiran Tuhan itu akan menguatkan saudara, menguatkan kita semua. Dan kehadiran Tuhan itulah yang sungguh-sungguh menjadi penghiburan untuk kita semua. Hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara memperhatikan dari kitab Yosua pasal yang ketiga. Silakan membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan Yosua pasal 3. Satu perikop saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya.
Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta pandangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hevi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segeralah sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun di laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan Ibu Bapak Saudara mengamat-amati perikop ini, memperhatikan perikop ini dengan baik, memperhatikan perikop cerita pengalaman yang luar biasa ini terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Betapa dahsyatnya peristiwa itu. Bangsa Israel senantiasa mengalami
perbuatan yang ajaib dari Tuhan, Sang Kali, Sang Pencipta alam semesta ini. Mereka selalu sesungguhnya menikmati bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib di luar jangkauan pemikiran mereka. Seringkali mereka menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Tetapi di saat itu pula Tuhan bekerja secara dahsyat. Ketika Allah membiarkan mereka berada di padang gurun, Allah bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup mereka. Ketika Allah menuntun mereka seperti firman Tuhan minggu yang lalu, Allah sengaja membuat mereka berputar-putar di padang gurun. Allah yang sama itu pula, Allah yang hadir, Allah yang memberkati perjalanan kehidupan mereka. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan satu pengalaman bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua, maka Allah yang sama itu pula, Allah yang selalu menyatakan dan melakukan perbuatan ajaib mereka. Di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, Allah menjanjikan dan Allah menggenapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti dikatakan di ayat yang kelima, saya membaca ulang. Berkatalah Yosua, ya, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok, Bapak Ibu Saudara dikatakan di situ, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan besar di antara kamu. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar di antara kamu. Dan ketika tadi saya menuntaskan pembacaan perikop ini sampai ayat 17. Wow, luar biasa. Bukan Yosua yang melakukan. Bukan para imam yang melakukan. Sampai sungai Yordan itu terbelah. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu, para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu mencelupkan kakinya di tepi sungai Yordan. Sebab dikatakan, sontak dikatakan oleh firman Tuhan. Air yang tadinya meluap mengairi sawah persawahan, sontak terbelah menjadi dua. Dengan jarak yang panjang dikatakan, dan kering kerontang, membentuk sebuah jalan yang pada akhirnya bangsa Israel berjalan di lautan yang kering itu, kanan kirinya di bendungan air, bukan bendungan yang dibuat dari bebatuan campur semen, enggak, tetapi bendungan yang berupa air. Ajaib. Ini perbuatan ajaib Tuhan. Masa itu terjadi dan diberikan kepada bangsa Israel yang adalah umat Allah. Besok kata Yosua,
Tuhan akan melakukan perbuatan besar di antara kamu. Dan betul, Tuhan melakukan perbuatan ajaibnya. Bangsa itu melewati dan sampai ke seberang sana di tentangan Yeriko. Walaupun Alkitab memberitahukan kepada kita, mereka pada akhirnya juga berperang dengan Yeriko. Kehidupan ini rasanya selalu diperhadapkan dengan berbagai tantangan, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah berhenti. Bahkan kadang-kadang satu belum selesai, yang satu datang. Kita berdoa sudah cukup lama supaya pandemi COVID-19 selesai, segera selesai. Tetapi justru sekarang merebak, meroket. Yang berdampak kepada semua sendi kehidupan berbangsa. Semua sendi kehidupan umat manusia. Meroket. Kemarin saya membaca informasi pasien yang terpapar COVID dalam 1 hari kemarin. Ya, orang yang terpapar COVID dalam 1 hari kemarin. 21.000 lebih. Luar biasa. Sampai kapan? Bahkan di antara kita terpapar. Sudah menjaga protokol kesehatan ternyata terpapar. Bapak Ibu Saudara, jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Tetaplah pegang janji Tuhan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang seringkali menuntun kita di padang gurun itu, tetapi Tuhan yang sama, Tuhan yang akan melakukan perbuatan ajaibnya untuk kita. Tuhan yang membiarkan kita berada di padang gurun itu, Tuhan yang sama, Tuhan yang akan melakukan perbuatan ajaibnya untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Bangsa Israel mengalami itu. Dalam khotbah minggu lalu, Tuhan menghadirkan tiang awan dan tiang api untuk mereka. Luar biasa. Hari ini kita diberhadapkan dengan firman Tuhan. Tuhan membuat sungai Yordan terbelah menjadi 2. Sampai pada akhirnya bangsa Israel sepertinya tanpa hambatan. Ya, dalam sesi ini tanpa hambatan mereka berjalan di laut yang kering, lalu kanan kirinya bendungan yang berupa air. Tibalah mereka di tentangan Yeriko, yang tidak lama kemudian mereka harus mengalahkan tembok Yeriko. Allah melakukan perbuatan ajaib untuk mereka. Allah yang sama akan dan selalu melakukan perbuatan ajaib untuk saya dan Ibu Bapak Saudara. Allah yang sama yang kita sembah di dalam Yesus Kristus akan melakukan perbuatan ajaibnya untuk kita. Mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada, mujizat Tuhan itu masih ada. Tuhan masih sanggup melakukan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, perbuatan besar demi perbuatan besarnya untuk kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, mari kita memperhatikan apa yang diserukan oleh Yosua. Yang
kita yakini ini adalah petunjuk dari Tuhan, firman Tuhan. Apa yang diserukan kepada bangsa itu? Kepada bangsa Israel, kepada umat Israel. Sehingga mereka dapat menikmati perbuatan ajaib Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yosua menyerukan umat itu, bangsa itu, untuk taat dan mengikuti tabut Tuhan. Saya ingin membacakan Bapak Ibu Saudara ayat 1 sampai yang keempat demikian. Yosua bangun pagi-pagi, saya membaca ulang ya. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bersama-samalah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah, perhatikan 3, dan memberikan perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, saya ulang, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya. Dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan yang diangkat para imam yang memang orang suku Lewi itu, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan arti daripada tabut perjanjian Tuhan itu. Bapak Ibu bisa melihat di kamus Alkitab di belakang nanti. Itu tertulis seperti ini Bapak Ibu. Apa yang disebut tabut perjanjian Tuhan itu? Tabut perjanjian Tuhan ialah peti kayu yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ya, di tengah-tengah umatnya. Lalu peti itu, tabut perjanjian Tuhan itu berisikan kedua loh batu yang ditulisi ke-10 firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar kayu, bukan sekedar peti, maksud saya. Tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan akan kehadiran Tuhan. Dan di dalamnya ada firman Tuhan. Ada ke-10 hukum Taurat. Yosua menyerukan, begitu kamu melihat tabut perjanjian itu diangkat oleh orang-orang Lewi, para imam, yang adalah orang-orang Lewi itu, maka kamu harus juga segera berangkat. Apa? Segera berangkat. Maka kamu harus segera berangkat. Dan kamu harus mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, ini yang diserukan oleh Yosua kepada bangsa itu. Ini yang diserukan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel. Supaya mereka mengikuti langkah Tuhan. Kan tabut perjanjian tadi menggambarkan tentang kehadiran Tuhan ya. Lalu di dalamnya ada firman Tuhan, 10 hukum Taurat. Jadi yang diserukan oleh Yosua kepada bangsa itu untuk segera berangkat dan mengikuti. Bukan berangkat semuanya sendiri, bukan berjalan semuanya sendiri lewat jalur yang mungkin menurut dia lebih lempeng, begitu enggak? Ya, enggak sakarpe dhewe, bukan semau gue, enggak. Tapi harus mengikuti tabut perjanjian Tuhan itu. Ya, yang adalah melambangkan kehadiran Tuhan
dan di dalamnya ada firman Tuhan. Saya kira ini yang harus direnungkan oleh kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat pilihan Allah masa sekarang, masa kini, ya, masa kini. Siapa yang kita ikuti? Dalam situasi sesulit apapun, siapa yang kita ikuti? Mari bersama-sama kita mengikuti langkah Tuhan. Ya, Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir dalam semua situasi kehidupan kita, ya. Dan mari kita mengikuti jejak Tuhan. Mari kita mengikuti firman Tuhan, mari kita taat kepada firman Tuhan. Sesulit apapun Bapak Ibu, dan separah apapun kondisi kita lah. Ya. Jangan kita menentukan langkah kita sendiri. Tetapi bila kita ada di belakang Tuhan, ya Tuhan di depan kita, lah kita mengikuti dia. Ya kita mengikuti dia. Sesulit apapun, separah apapun ekonomi kita, usaha kita seperti apapun, fisik kita seperti apapun lemahnya, sesakit apapun lemahnya, ya, mari kita mengikuti Tuhan. Karena itu yang menjamin kehidupan kita mengalami perbuatan ajaib Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Gitu. Ya mari kita menjadikan firman Tuhan, kalau doktrinal kita orang baptis itu seringkali saya katakan ya, Alkitab itu otoritas tertinggi. Bukan budaya, bukan adat, bukan yang lain, tetapi Alkitab itu ada di atas tradisi. Alkitab itu ada di atas budaya. Ya, gitu. Alkitab itu ada di atas semua keyakinan yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi harus menempatkan Alkitab, firman Tuhan ini menjadi petunjuk kehidupan kita. Ya, jadi jangan melangkah semuanya sendiri, gitu ya. Gitu. Jadi luar biasa kan ketika mereka mengikuti tabut Tuhan itu yang merupakan yang melambangkan kehadiran Tuhan, lalu di dalamnya itu ternyata berisi 10 hukum Taurat, artinya itu menggambarkan kita ikuti firman Tuhan. Mereka jalan di laut yang kering, Bapak Ibu Saudara. Dan keringnya itu bukan karena memang laut itu kering, tetapi dibuat Tuhan. Jadi dikatakan bahwa air itu merebak keluar sampai mengairi sawah-sawah ya. Lalu mendadak, Saudara. Ini kan keajaiban ini. Ya, bukan karena Yosua. Yosua siapa? Yosua itu sama dengan kita. Ya, bukan karena para imam itu, enggak. Tetapi semata-mata karena karya Tuhan, perbuatan Tuhan. Zat, gitu. Wah, itu mengagumkan sekali ya. Jadi kalau seandainya kita ada di situ tuh mungkin bengong gitu, gitu ya. Itulah keajaiban Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang diserukan oleh Yosua? Ya, yang diserukan oleh Yosua yang merupakan petunjuk dari Tuhan, dari firman Tuhan. Itu ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Ya, kuduskanlah dirimu. Jangan cemari dirimu. Kuduskanlah, jagai. Mengkuduskan. Menyucikan pikiran, hati, dan tubuh kita. Ya, dan tubuh kita dari hal-hal yang cemar. Ya, dari hal-hal yang cemar. Pikiran yang kotor, kata-kata yang kotor. Karena dunia ini begitu menyediakan sarana amat sangat luar biasa luas dan mudah untuk membuat pikiran kita tercemari. Ya, untuk membuat pikiran kita tercemari, yang pada akhirnya mempengaruhi ke mulut kita, hati kita, dan ya semuanya. Dengan gadget, ya, dengan dunia gadget ini ada sisi positif dan negatifnya. Jadi harus hati-hati, ya, karena
tidak usah perlu kemana-mana, ya, ada di tangan kita hal-hal yang mempengaruhi bagaimana pikiran kita dicemari. Ada di tangan kita. Handphone hampir 24 jam ada di tangan kita. Melekat di tubuh kita. Kalaupun tidur itu sekarang yang dekat bukan Alkitab, yang dekat handphone. Betul ya? yang dulu kalau yang dekat kan Alkitab gitu kan. Itu Alkitab. Apalagi kalau sakit gitu. Alkitab di dekatkan kepala, padahal sebelum sakit nggak pernah itu Alkitab dekat kepala. Alkitab nggak tahu di mana tempatnya. Jadi begitu sakit lalu Alkitab ditempatkan dekat kepala gitu. Lalu kalau pendetanya datang kunjungan besok mendoakan, wah luar biasa jemaatku ini ya. Alkitabnya dekat kepala. Iya, ada. Ya padahal sebelum itu sehat-sehat nggak tahu Alkitabnya di mana gitu. Gitu ya. Gitu. Nah sekarang bukan Alkitab lagi sekarang. Yang dekat di kepala kita itu apa? Handphone gitu. Jam 1:30 bangun lihat status, tidur lagi gitu kan. Jam 3 bangun lihat handphone, status lagi gitu ya. Jadi gitu ya. Lalu buka macam-macam gitu. Gitu. Tadi di kelas dewasa pria, di kelas dewasa ya, bukan biasa ya, dewasa pria dan wanita menurut saya. Dewasa pria putri kan nggak lucu, dewasa pria wanita. Itu apa sih yang menyebabkan disharmonisasi di keluarga? Itu salah satunya karena suaminya nggak rajin bualia, gitu. Nggak rajin baca Alkitab gitu ya. Istrinya nggak rajin sekolah minggu gitu ya. Gitu. Jadi ya sekarang yang dekat bukan Alkitab sih, yang dekat yang lain gitu ya. Gitu. Nah saudara, pikiran kita itu wow. Dunia sekitar kita begitu luar biasa gencarnya ingin merombak, ingin meracuni pikiran kita, ya. Jadi ada di dekat kita nih handphone, hati-hati ya. Orang-orang muda, anak-anak muda yang hati-hati. Ya orang tua terhadap anak-anak hati-hati nih. Anak-anak kita seperti apa? Apa yang dibuka? Ya toh? Gitu. Jadi harus apa namanya? Kita waspada semua ya. Rupanya di sini bangsa Israel diserukan, kuduskanlah dirimu. Jangan cemari pikiranmu, jangan cemari hatimu, jangan cemari perilakumu. Kuduskanlah, jaga kekudusan hidupmu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang ketiga, apa yang diserukan oleh Yosua dari pernyataan Yosua itu? Ayat yang kelima, masih yang kelima ya, Bapak Ibu, saya ingin bacakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok, ya Bapak Ibu Saudara, sebab besok Tuhan, bukan aku, tapi Tuhan kita, ya bukan aku, bukan Tuhanku saja, tetapi Tuhan kita akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini menggambarkan Yosua di dalam dirinya dan dia menyerukan kepada bangsa itu. Diperlukan keyakinan iman bahwa Tuhan sumber mujizat. Amin. Besok akan, ini belum terjadi Bapak Ibu Saudara. Ini kekuatan iman, ini keyakinan iman. Saudara, memang harus kita memperkuat iman kita. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, yang merambah ke semua sisi sendi kehidupan kita, baik ekonomi, baik kesehatan, baik usaha, pekerjaan, semua keuangan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperkuat iman kita. Saya seringkali berkata, mari kita memperkuat iman kita. Sandaran hidup kita satu-satunya hanya Tuhan yang tak pernah berubah. Ya, sandaran hidup kita satu-satunya hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari memperkuat iman kita. Ya, memperkuat iman kita. Sekalipun masalah nggak selesai-selesai, ya terus beriman saja.
Ya, kuatkanlah imanmu. Gitu, yakin betul bahwa Tuhan satu saat yang tepat dari Tuhan untuk kita. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Ya, ini perlu apa ya? Kekuatan iman. Jadi jangan bimbang Bapak Ibu Saudara. Jangan bimbang. Mereka kan dikatakan mereka berjalan dari Sitim lalu mendekati Sungai Yordan itu. Lalu di pinggir Sungai Yordan itu mereka dikatakan berkemah selama 3 hari. Ya selama 3 hari. Saya enggak tahu, karena enggak jelaskan. Ini hanya pikiran saya, bayangan saya. Mungkin ada di antara mereka yang ragu, gimana ya besok caranya berangnya, gitu ya mungkin bisa jadi saudara, karena pikiran banyak orang. Hanya tidak ditulis kan. Saya mencoba apa ya menerawang ke sana ya apa situasi yang bisa memungkinkan terjadi dalam diri umat. 3 hari loh mereka ada di pinggir Sungai Yordan itu. Lalu kan ada yang ngelongok, ya, sungainya gede, terus besok gimana? Gitu kan? Mungkin ada anak-anak mah, besok gimana kita nyebrang? Sungainya luas, airnya deras, ya, ragu, bimbang. Bapak Ibu Saudara, selama 3 hari. Itulah sebabnya Yosua memperlengkapi mereka. Yosua khotbah kepada mereka. Yosua menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Jangan ragu, yakini besok kita akan menikmati perbuatan besar Tuhan. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu datang, anak-anakmu datang, lupa besok gimana ya? Anak kita bayar SPP gimana? Iya ya Ma, aku juga bingung. Waduh, jangan begitu. Kita percaya, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan yang juga akan memberkati. Itu pernyataan iman. Ya kan? Gitu. Istrinya datang malah yo Ma, piye carane yo Ma? Balak. Gimana? Ya tuh, anak-anak datang ke bagaimana? Ya kita menguatkan anak kita. Ya mari kita saling menguatkan Bapak Ibu Saudara. Kalau suaminya ternyata yang lemah, iya yo Ma, aku juga bingung. Padahal ini harus segera bayar, ya angsuran kita tiba waktunya gimana? Istrinya, aku juga bingung apa yang cari uang. Nah, gitu kan enggak begitu mestinya. Pak, semangat. Kita berdoa. Yaitu kita berdoa. Mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita menggumuli menyerahkan semua kepada Tuhan, berserah. Tuhan akan buka jalan. Amin. Ya. Jadi mari saling menguatkan iman satu dengan yang lain dalam komunitas keluarga kita. Jangan malah melemahkan gitu. Jadi besok Tuhan akan melakukan perbuatan apa? Besar. Ya. Kita yakini Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita. Bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Jangan menuntut waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan bisa bekerja last minute. Amin. Ya, detik-detik terakhir Tuhan bisa kerjakan itu. Kita sudah puyeng, sudah pusing 7 keliling, gitu ya. 16 keliling, gitu ya. Gitu. Tuhan punya waktu yang tepat. Asal apa? Kita punya iman. Ya kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Masih ada mukjizat. Ya. Masih ada mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai umat Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita menikmati perbuatan ajaib Tuhan. Mari kita mengikuti jejak Tuhan dan firman-Nya. Mari kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita menjaga hidup kita kudus. Dan mari kita memperkuat iman kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat kita andalkan, yang dapat menjadi sandaran kehidupan kita. Hanya satu-satunya Dia saja yang menjadi sumber segala yang baik. Dan di dalam Dia masih ada mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangsa ini menikmati perbuatan
ajaib Tuhan. Dan saya meyakini bahwa Tuhan yang sama, Tuhan telah, sedang, dan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya untuk saya, tetapi juga untuk Bapak Ibu Saudara, bahkan anak-anak. Ya, anak-anak, percayalah kepada Yesus Kristus menjadi Tuhanmu. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kamu. Ya, dapat menolong anak-anak. Ya, Tuhan memberkati kalian untuk terus bersandar kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara tunduk kepala. Renungkan firman Tuhan ini. Tuhan bukan belum pernah melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya. Tuhan senantiasa itu melakukan. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya untuk kita. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan. Tuhan saja yang melakukan perbuatan-perbuatan besarnya untuk kita. Saat kita menghadapi kesulitan, persoalan, apapun. Entah itu sakit penyakit, entah itu usaha yang sedang turun, dan lain sebagainya. Mari kita menanggapi seruan firman Tuhan. Mari kita mengikuti Tuhan. Mari kita mengikuti firman Tuhan. Mari kita menjaga kekudusan kehidupan kita. Dan mari kita memperkuat iman kita. Bapak Ibu tunduk kepala. Bu Sebastiana akan menyanyikan nyanyian responsif untuk kita semua. Silakan Bu Sebas menyanyikan nyanyian responsif untuk kita. Sementara kita semua Bapak Ibu Saudara tunduk kepala merenungkan firman Tuhan. Ini dengar-dengar. Renungkanlah firman Tuhan, mengucap syukurlah karena Tuhan selalu menguatkan kita, meneguhkan kita, menasihati kita, menegur kita, membawa kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak. Silakan Bu Sebas akan menyanyikan nyanyian responsif. Ku saksikan perbuatan tanganku, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Saya ku saksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat kasih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat kasih ada bagiku. Bapak Ibu silakan membuka mic dan kita akan menyanyikan nyanyian ini bersama-sama. Bertahanlah dengan nada Bapak Ibu Saudara tempo, Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dan Engkau Ajaib bagiku. Dan semuanya jadi Tuhan. Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak
yang saksikan perbuatan Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Aku percaya ada yang bisa ada cinta masih ada pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Mukjizat masih ada bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa mukjizat itu masih ada. Mandi. Barang-barangnya orang buat. Kemudian sekalian. Hah? Ya. Mic-nya pendeta. Pendeta mic-nya. Ya. Seburuk apapun yang kita alami, mari kita menaruh iman kita kepadanya. Sesesak apapun oleh karena kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan putus asa, jangan tawar hati. Mari kita memperkuat iman kita kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Yakini Tuhan akan melakukan perbuatan ajaibnya untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dan saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan ya Tuhan di dalam loh hati kami yang paling dalam. Biarkanlah firman-Mu mengakar, firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berbuah lebat, karena kami bukan saja mendengar, tetapi kami melakukan dalam praktek hidup kami. Tuhan, tolonglah kami. Kondisi situasi yang kami alami biarlah tidak melemahkan iman kami. Tetapi kami terus memperkuat iman kami. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tabut perjanjian kehadiran Tuhan, firman Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan Engkau saat-Mu yang tepat melakukan perbuatan ajaib-Mu untuk kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya.
Engkau nyatakan perbuatan ajaib-Mu untuk kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kita. Tuhan selalu memelihara hidup kita dengan cara-caranya, ya cara ajaib Tuhan. Dan karena itu mari kita mengembalikan persembahan sebagai persembahan syukur kita. Memberikan persepuluhan sebagai syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian dari Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa. Saya mohon Rusma akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami Bapak. Terima kasih untuk puji-pujian, sembah dan syukur kami, dan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap hati kami. Dan pada saat hari ini Tuhan Yesus kami mau datang dan memberikan persembahan dan persepuluhan kami ini Bapa. Terimalah sebagai berkat dan ucapan syukur kami Tuhan, agar harum dan berkenan di hadapan-Mu, supaya gereja kami membentuk, bahkan untuk memperluas kebenaran firman Tuhan, memperluas Injil firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah kami, inilah berkat yang kami berikan kepadamu Tuhan Yesus. Namun tidak ada bandingannya Bapa, dari kasih setiamu yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa disampaikan lewat transfer rekening gereja atas nama Bu Febi, tetapi juga bisa diserahkan di jam kantor kepada Bu Ayu Selasa sampai Sabtu. Mari kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan pujian Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik padaku. Silakan Bu Sebas. Allah baik, Allah baik, Allah baik, baik padaku. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Aku kasih, aku kasih, aku kasih, aku kasih, kasih padanya. Baik, mari kita tunduk kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada Engkau. Kami mengucap syukur untuk nyanyian pujian yang boleh kami panjatkan, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus memperlengkapi kehidupan kami. Dan biarlah bakti penyembahan kami pagi ini benar-benar menyukakan Tuhan
dan nama-Mu yang terus kami agungkan tinggi. Saat ini hamba-Mu mohonkan berkat untuk sidang jemaat Tuhan yang secara khusus terpapar COVID-19. Kami tidak sebut satu persatu ya Tuhan, tetapi ada beberapa jemaat, bahkan anak-anak, ada anggota keluarga jemaat, bahkan ada hamba Tuhan. Kami mendoakan supaya belas kasihan Tuhan nyata, belas kasihan Tuhan diberikan kepada saudara kami yang saat ini sedang berjuang bersama dengan Tuhan untuk melawan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan memberi kekuatan iman kepada mereka, Tuhan memberi kekuatan imun, biarlah mereka terus semangat dan memuji Tuhan, memiliki hati yang penuh syukur dalam situasi seperti sekarang ini, sehingga kuasa Tuhan dirasakan, mereka disembuhkan, dijamah oleh Tuhan, disehatkan kembali. Kami juga ingin menyerahkan saudara kami yang terus juga mohon pertolongan Tuhan supaya Engkau menjamah dari sakit penyakitnya. Kami terus berdoa untuk Pak Indro, berdoa untuk Pak Marianto, teman-teman kami yang lain. Demikian juga Ibu Asien, kami berdoa untuk Yosef, untuk Bu Stefanus yang juga besok rencana akan cek lab untuk kemo. Kiranya semua Tuhan berkati. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang saat ini sedang berjuang dan memohon belas kasihan Tuhan supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu mohonkan berkat untuk usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan sertai pekerjaan dan usaha mereka. Engkau Tuhan sumber berkat, Engkau Tuhan yang memelihara sidang jemaat-Mu semua. Karena itu hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah kami semua terus mengandalkan Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu pergumulan-pergumulan umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Hamba-Mu mohonkan berkat, supaya Tuhan memberikan jalan keluar terbaik dari setiap pergumulan-pergumulan sidang jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau terus melimpahkan berkat kasih setia-Mu kepada umat-Mu, ya Tuhan, kepada sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini berada. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya, langkah-langkah kami selanjutnya, hari lepas hari yang merupakan pemberian Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan terus ada dan terus menyertai kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita menjalani hari-hari kita yang merupakan berkat dan anugerah daripada Tuhan dengan semangat, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Karena kita tahu dan percaya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya untuk kita. Jangan lemah, jangan patah semangat, jangan tawar hati, terus semangat. Tuhan memberkati. Berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melimpah, menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, saudaraku dan saya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
sejagat Bapak Ibu Saudara, jangan keluar dulu dari link ini atau Zoom ini. Kita akan foto bersama, kemudian mari kita saling menyapa satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang secara khusus sedang berjuang dengan COVID, sekali lagi Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Angel ya, Angel juga positif, terus Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua. Kita berdoa juga untuk jemaat yang ada di Gondang Legi, ya kita doakan Pendeta Rahmat, terus kita doakan, dan mari menjaga kita masing-masing ya. Kalau kita sedang terpapar, mari kita menahan diri untuk tidak keluar, ya, tidak keluar rumah. Mari kita ada di rumah kita masing-masing sampai kita memang dinyatakan pulih, sehat, ya. Karena jangan merasa sehat, lalu nanti kita kemana-mana ketemu teman dan lain sebagainya. Jadi mari kita menjaga diri kita, tetapi juga menjaga keluarga kita, menjaga teman kita. Karena virus ini rupanya luar biasa. Yang diserang bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak luar biasa. Ya, juga diserang. Cucunya Bu Calenwa itu 3 anaknya Bu Evi juga terpapar. Jadi mari Bapak Ibu minta kerjasamanya untuk kita semua, supaya kita benar-benar dapat menjaga protokol kesehatan, lalu menahan diri untuk tidak keluar ya. Saya tidak ke gereja walaupun dekat ya jadi saya di rumah ini ya. Jadi tolong supaya kita semua dapat menjaga diri, supaya kita semua akhirnya sehat semua ya. Teman-teman yang ada gejala-gejala, semangat, Tuhan berkati, sehat ya, sehat. Oke, saya kira itu. Kita foto dulu. Mbak Odi, silakan.